Kali ini kita akan membahas kuantitatif data analisis. Ini bagian dari research method. Ada 3 hal yang akan dibahas, yaitu penyiapan data, kemudian pemahaman atas data, dan tes hipotesis. Penyiapan data yaitu ada beberapa hal yang kita lakukan di sini. Pertama, data coding, yaitu memberikan angka kepada respon, ya kan. Kalau ini misalkan kuesioner ya, ataupun interview dan lain sebagainya, data primer, kita harus meletakkan angka sehingga kita bisa memasukkan dalam database. Nah, kemudian setelah di coding, gimana cara memberikan angka, kita entrykan ke dalam database. Ini bisa melalui berbagai macam software, Stata, Ifus, SPSS, ataupun database dimasukkan ke dalam file Excel atau sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita harus bisa mengetahui atau mengedit terlebih dahulu data-data yang mencurigakan. Misalkan ada respon yang tidak logis atau outlier, ya kan ya. Nah, outlier itu artinya nilainya sangat jauh berbeda, misalkan tinggi badan 4 meter, nah itu juga enggak ini kan ya. Kemudian ada misalkan illogical, itu tinggi badan minus, misalkan berapa pendapatan Anda minus, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi illogical respon dan outlier ini perlu kita lihat, kita perhatikan. Atau kemudian jawaban-jawaban yang tidak konsisten ya, dengan hasil-hasil yang lain. Misalkan dia bilang dia miskin tapi konsumsinya 10 juta sebulan. Nah, itu jadi seperti itu harus kita lihat juga. Ada beberapa cara untuk menangkap ini. Di kuesioner misalkan kita berikan ada pertanyaan yang saling bertolak belakang, yang satu dengan positif, satu dengan negatif. Kalau dua-duanya dijawab positif, artinya ada yang salah nih kan. Kemudian ada juga barangkali ada kode-kode atau coding salah entry, ya kan, misalkan huruf dimasukkan sebagai angka dan lain sebagainya. Itu harus kita sortir dulu. Bahkan kemudian penyiapan data dan data cleaning ini menurut berbagai sumber ya, ini bisa makan waktu 70% dari lamanya penelitian kita. Nah, setelah datanya kita masukkan, ya kita harus memahami data itu, ya kan ya. Dan berbagai skala yang kita sudah pelajari, ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini masing-masing berbeda ya. Kalau nominal itu pakai modus ya, misalkan ya, berapa sih yang paling banyak nominal, misalkan laki-laki perempuan, berapa banyak laki-laki, berapa banyak perempuan, gitu, seperti itu. Kalau ordinal yaitu yang tidak ada, sudah membedakan, ini sudah ada tingkatnya tapi perbandingannya nggak jelas. Nah, itu biasanya untuk nominal dan ordinal ini kita gunakan bar chart atau pie chart, ya kan, karena hanya menunjukkan klasifikasi aja biasanya, atau kalau di bahasa Stata dibilang indikator, ya kan ya. Sehingga untuk visualisasinya bisa pakai bar chart atau pie chart, atau untuk menjelaskan hubungan antar berbagai variabel yang indikator ini atau variabel nominal dan ordinal, digunakan contingency table atau cross tab, ya kan, dan seterusnya. Ada juga pakai stack bar atau cluster bar. Ini bisa jadi berbagai macam metode kita bisa sampaikan, bisa kita sajikan. Kemudian ada juga data interval, ini ada perbandingan yang jauh rendahnya, ada tinggi rendahnya, ada tingkatannya, tapi kemudian ada perbandingannya sama, jarak antar tingkatan itu sama, itu interval, tapi tidak ada titik nolnya, titik originnya. Nah, itu bisa pakai histogram, scatter plot ya, kemudian pakai box ya, nanti kita lihat contohnya. Terus bisa pakai korelasi untuk melihat hubungan antar variabel, kemudian scatter plot juga bisa, kan ya. Ini untuk interval dan rasio, korelasi dan scatter plot. Itu juga histogram dan ya scatter plot dan box ya, ini juga bisa digunakan untuk rasio ya. Jadi ada 2 hal di sini, variabel indikator atau variabel klasifikasi, dan ada juga variabel interval dan rasio yang bisa menggunakan korelasi secara langsung. Nah, contoh di sini adalah pie chart menunjukkan jumlah dari responden laki-laki dan perempuan misalkan. Nah, ini tadi adalah data nominal.
Kemudian data ordinal yaitu frekuensi, ini misalkan ada, ini adalah data menunjukkan tingkat kesehatan ya, dari mulai 1 tertinggi paling sehat, 2 lebih sehat dan lebih rendah dari nomor 1 dan seterusnya, 5 yang sakit. Ini menunjukkan tingkatan ya, 1 itu paling tinggi paling sehat, 5 paling sakit, tapi levelnya kita nggak tahu perbandingan antar levelnya. Ini adalah data ordinal, jadi pakai bar chart juga bisa. Nah, untuk data interval dan rasio biasanya kita gunakan seperti ini ya kan ya, histogram ya kan, bisa menunjukkan dia kena frekuensi atau kepadatan ya, density dan lain sebagainya. Dan juga bisa juga dengan box plot tadi ya. Box plot ini langsung menggambarkan secara jelas. Di sini ada nilai median, ini ada 25%, ada 75%, dan ini ada batas bawah, ada batas atas, dan ada outliernya. Jadi kalau misalkan kita lihat berapa tinggi badan dari laki-laki dan perempuan, di sini langsung terlihat berbeda ya. Median laki-laki itu 170 sekian, median perempuan 160 sekian. Dan dari perbandingan ini sudah langsung kelihatan bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Jadi dengan gambar ini pun sebenarnya kita sudah langsung bisa memahami data kita, atau bahkan tidak perlu analisis lebih lanjut lagi. Dengan menampilkan data kita sudah bisa melakukan analisis dengan lebih jelas lagi tanpa proses lebih lanjut lagi ya, dengan regresi atau apapun. Ini biasanya kadang sudah bisa jelas. Nah, ini box plot tadi ya, kalau ini tegak lurus, ini ada horizontal, ini menggambarkan seolah-olah diagram normal seperti ini ya. Ini median Q1, ini Q3, ini Q1 dikurangi 1,5, Q3 plus 1,5, seperti ini perbandingannya. Nah, jadi bisa langsung menggambarkan box plot ini diagram pada diagram distribusi normalnya seperti apa. Nah, juga tadi korelasi itu bisa digambarkan melalui ini ya, scatter plot ya. Ini hubungan antara berat dengan body mass index misalkan ya. Ini hubungannya lurus kelihatan, dengan systolic blood pressure hubungannya semakin tinggi beratnya, kemungkinan blood pressure-nya atau tekanan darahnya semakin tinggi dan seterusnya. Jadi ini gambar untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Tentunya gambar bisa lebih banyak dan lebih bervariasi, dan barangkali yang bisa membatasi adalah imajinasi kita ya, kreativitas kita untuk memberikan atau menyajikan data. Sehingga dengan grafik yang baik, dengan penyajian yang baik, barangkali kata pepatah picture word atau thousand word ya. Jadi dengan gambar, satu gambar bisa dilukiskan lebih dari 1000 kata ya, bisa melukiskan lebih dari 1000 kata. Seperti ini misalkan, ini adalah profil dari anak-anak di Indonesia ya, ini ya, dari Susenas tahun 2004. Ini menunjukkan dari usia ya, usia anak umur 0 sampai 25 tahun, 25 masih anak ya, umur manusia maksudnya, penduduk. Ini dari mulai yang paling rendah pendapatannya sampai yang paling tinggi pendapatannya. Ini kita bedakan ya kan ya, paling rendah dan paling tinggi pendapatannya, sehingga kita bisa lihat di sini perbandingannya pada umur 6 tahun. Ini yang orang yang miskin hanya sekian ini ya, yang early child education ini PAUD ya, pendidikan anak usia tinggi, usia dini ya, bukan ini. Nah, itu sekian ya, lebih banyak yang orang yang lebih kaya. Kalau untuk primary school atau SD, ini kayaknya sama, hampir semuanya 100% ya mengalami pendidikan. Kemudian pada umur 13 tahun mulai kelihatan bedanya. Umur 13 tahun yang masuk SMP dari orang kaya lebih banyak daripada yang orang miskin. Dan terus ini timbul kesenjangan sampai level SMA ya. SMP sudah mulai beda, SMA beda, sehingga kelihatan di sini yang orang yang kaya lebih banyak mengenyam pendidikan daripada orang yang miskin. Bahkan kelihatan sekali dari tertiary education, dari pendidikan tersier atau kuliah ya. Ini kelihatan jauh banget yang
dari yang orang yang miskin sedikit sekali yang bisa kuliah. Ini langsung bisa menunjukkan adanya ketimpangan pendidikan dari golongan orang yang ekonomi yang lemah dengan yang lebih tinggi tingkat pendapatannya. Langsung terlihat di gambar ini. Ada juga gambar yang lain ini, misalkan di sini sumbi horizontalnya adalah GDP growth tahun 95 sampai 2008. Jadi pertumbuhan ekonomi 95 sampai 2008 rata-rata. Kemudian yang sumbu vertikalnya adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sampai 2018. Jadi ini yang baru, ini yang lama. Di sini langsung bisa terlihat nih, kalau yang lama rendah, yang baru juga rendah pertumbuhan ekonominya. Ini negara-negara yang emang tertinggal ya. Tapi ada juga lawannya adalah negara-negara yang established. Tahun 95-2008 pertumbuhan ekonominya udah tinggi 8%, sekarang juga masih tinggi 8%, 7-9%. Nah ini negara-negara yang established. Atau ada negara-negara yang stuck in the middle di sini ya, yang tadinya sedang, sekarang juga sedang. Atau ada yang improve nih, improve di kuadran yang ini, Cote d'Ivoire, Guinea, Kenya. Ini tahun 95-2008 dia pertumbuhan ekonominya kecil, tapi tahun 2015-2018 pertumbuhan ekonominya tinggi. Jadi ada negara-negara yang mengalami perbaikan. Ada juga negara-negara yang sleeping nih, atau yang mengalami kemunduran nih. Di tahun 95-2008 dia sudah tinggi pertumbuhan ekonominya, tapi tahun 2015-2018 dia menjadi kecil. Nah, jadi dari gambar ini sudah langsung bisa terlihat negara-negara mana yang established, negara yang ketinggalan, yang mengalami kemunduran. Nah, jadi dengan gambar ini sudah langsung bisa menjelaskan. Jadi dengan grafik ini kita sudah bisa langsung memberikan analisis atau menyajikan data dengan baik. Ada juga misalkan seperti ini, sumbu vertikalnya adalah share dari manufacturing sektor. Kalau yang sumbu horizontalnya share dari service sektor. Kemudian ada panah. Ini adalah share 2005 menuju ke share 2015. Di sini langsung terlihat nih, Ethiopia, Rwanda, Uganda, Madagaskar, Eritrea ini panahnya dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Itu artinya share dari manufacturingnya dari tinggi ke rendah. Sedangkan share dari service-nya dari rendah ke tinggi. Nah, ini kelihatan adanya transformasi dari manufacturing ke service. Sedangkan Kenya dan Tanzania ini ada sedikit berbeda karena dua-duanya mengalami kemunduran. Jadi ada sektor yang lain yang lebih maju dibanding manufacturing dan service. Kemudian ada negara Komoro yang dua-duanya maju, service dan manufacturingnya tinggi. Jadi dari gambar ini kita udah langsung bisa menyimpulkan ini bahwa ternyata banyak negara itu mengalami transformasi dari sektor manufaktur menuju ke sektor jasa. Nah, ini dari gambar ini sudah terlihat. Nah, ini ada juga grafik yang menghubungkan antara quality of growth dengan standar deviasinya. Ini ada hubungan positif, artinya quality growth atau pertumbuhan ekonomi itu sangat berhubungan dengan standar deviasinya. Semakin tinggi growth-nya, maka semakin tinggi standar deviasinya atau semakin tinggi resikonya. Ini data ini menunjukkan seperti ini. Yang menarik seperti diagram yang ini adalah menunjukkan proporsional ya, ada non-exhaustive set of cohorts. Jadi diagram cohorts ini menunjukkan persentase dan bagian ya. Jadi seperti ini adalah growth in real income dari pegawai atau pekerja untuk menghadapi otomasi ya. Ini sekarang revolusi industri 4.0 ini growth income-nya siapa yang paling tinggi. Ternyata untuk wanita usia 50 tahun ke atas dia minus ya, malah income-nya semakin menurun. Tapi ini besar kecilnya ini menunjukkan berapa persen ya orangnya ya. Jadi golongan wanita yang 50 tahun ke atas itu minus malah ini ya, income-nya. Jadi banyak tersingkir. Siapa yang mendapatkan paling banyak keuntungan? Yaitu female high skill worker. Jadi wanita yang high skill worker tapi jumlahnya sedikit ya. Sedangkan yang jumlahnya besar ini sama-sama mendapatkan keuntungan ya, 10% ke atas ini adalah male workers di bawah usia 30. Jadi milenial ini kali ya. Milenial yang laki-laki.
male high skill worker ini nih. Ini ke kanan ini nggak ada artinya, ke kanan ini hanya untuk menunjukkan ini aja ya, mengurutkan aja dari yang paling rendah ke paling tinggi. Nah di sini lebih kecil. Kemudian berikutnya adalah female worker di bawah 30 dan seterusnya. Jadi di sini terlihat ini bahwa kemajuan teknologi ini, revolusi industri 4.0 belum 5 ya, itu mengharuskan adaptasi terhadap otomasi yang menyebabkan ini wanita dan pria yang usia 50 tahun ke atas ini mengalami apa bahasanya paling kecil ya kenaikannya, atau malah menurun untuk yang wanita usia 50 tahun ke atas. Nah ini pentingnya kita untuk bisa menyajikan suatu informasi dengan model grafik atau apapun dengan jelas, sehingga apa yang kita ingin sampaikan, pesan yang kita ingin sampaikan lebih mudah ditangkap oleh pembaca atau orang yang ingin kita berikan informasi tersebut. Nah selanjutnya bila diperlukan maka kita juga melakukan tes hipotesis atau uji hipotesis secara formal ya, secara statistik. Nah ini kita awali dengan menentukan H0 dan HA ya, atau null hipotesis dan alternate hipotesis ya kan. Null hipotesis ini adalah statement yang untuk diuji, tapi kemudian HA ini, hal alternatif, itu adalah yang kita yakini akan benar jika null hipotesisnya salah. Jadi null hipotesis ini seperti status quo. Apabila null hipotesisnya salah, berarti alternatif hipotesisnya ini yang kita anggap sebagai benar. Nah langkah-langkah yang kita lakukan adalah pertama menentukan null hipotesis dan alternatif hipotesisnya, kemudian menunjukkan atau menentukan tes apa yang akan kita gunakan untuk mengujinya. Kemudian kita tentukan yang ketiga rejection regionnya, sampai berapa kita tidak menerima H0. Kemudian yang keempat adalah menghitung sampel atau statistiknya, kemudian kalau bisa p-value-nya. Yang terakhir kita menarik kesimpulan dari yang kita hasilkan tadi. Null hipotesis itu apa? Yaitu null hipotesis itu biasanya status quo ya. Jadi asumsi adalah H0 itu adalah benar. Jadi bila kita melihat ada perbedaan dari sampel dengan true population parameter, itu biasanya secara kebetulan ya, bukan systematic difference. Jadi bila terjadi perbedaan itu barangkali hanya kebetulan aja, sehingga H0 ini kita anggap sebagai benar. Atau kalau dalam istilah hukum kita kenal adalah innocent until proven guilty. Jadi ada praduga tak bersalah. Jadi ini tidak bersalah sampai bisa dibuktikan bersalah. Nah, jadi tidak bersalahnya itu adalah innocence ini ya, atau null hypothesis ini. Atau ada yang bilang ini adalah status quo. Nah, di sini biasanya kita nyatakan dengan tanda sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Dan null hipotesis ini bisa di-reject atau tidak di-reject ya. Jadi kalau null hipotesisnya tidak tepat kita reject, tapi kalau tidak bisa di-reject berarti tidak di-reject. Itu kira-kira. Apa itu alternatif hipotesis? Yaitu lawan dari null hipotesis ya, atau biasanya ini yang men-challenge atau melawan status quo-nya. Tidak pernah ada tanda sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Jadi hanya ada tanda tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Dan ini bisa terbukti atau tidak terbukti ya kan ya. Nah ini biasanya researcher itu akan meletakkan apa yang ingin dibuktikan ini sebagai alternatif hipotesis. Karena kalau dia tidak bisa membuktikan apa yang dia nyatakan sebagai benar, itu adalah status quo atau keadaan normal sekarang ya kan. Sehingga seperti jaksa itu harus menunjukkan bahwa terdakwa itu bersalah ya kan, pada asas praduga tak bersalah. Sehingga kalau tidak bisa diyakinkan itu berarti tidak bisa dianggap bersalah, bukan berarti dia tidak bersalah beneran itu ya. Jadi ini adalah alternatif hipotesis ya kan ya. Atau istilah yang lebih formal lagi ya, kita tidak bisa menerima H0, kita hanya bisa mereject H0 atau tidak mereject H0. Kita
menolak A0 atau tidak menolak A0. Jadi kita tidak menerima A0, atau asumsinya kita tidak bisa membuktikan bahwa dia bersalah gitu ya. Gitu, gampangnya seperti itu. Nah, untuk melihatnya biasanya kita ada dua macam di sini ya. Ada two tail test dan one tail test. One tailnya ada dua macam, ada upper tail test, ada lower tail test. Seperti sini contohnya, kalau kita nyatakan rata-rata adalah 12, maka lebih kecil dari 12 salah, lebih besar dari 12 pun salah. Nah, ini misalkan kita untuk kualitas ya, misalkan contoh kita mau masang kaca, kacanya harus panjangnya 12. Kalau lebih dari 12 itu terlalu besar, nggak bisa dipasang. Kalau kurang dari 12 itu terlalu kecil, dipasang bisa tapi akan jatuh, sehingga harus sama dengan 12. Lebih kecil ataupun lebih besar itu tidak bisa diterima atau di reject. Nah, ini biasanya tingkat signifikansinya alfa. Di sini alfa bagi 2 sebelah kiri, alfa bagi 2 sebelah kanan. Nah, ada juga problem atau rejection region yang ada di sebelah kanan ini, atau di sini disebut dengan upper tail test. Kita tidak mau ini lebih dari sekian, misalkan adalah data tekanan darah misalkan. Apabila tekanan darah lebih dari 120, maka itu dianggap tidak sehat. Kalau di bawah 120 itu dianggap sehat. Tapi tentunya ini ya, kalau kita sedang menguji hipertensi. Kalau hipotensi beda lagi ya, tekanan darah rendah beda lagi. Misalkan kita ingin menguji apakah tekanan darahnya terlalu tinggi atau enggak, maka kita pakai seperti ini, upper tail test. Kemudian yang lower tail test bisa juga seperti contohnya botol ya, kita produsen botol air minum dalam kemasan misalkan, yang menjadi masalah bila airnya isinya itu kurang dari apa yang kita sebutkan, misalkan 1 liter ternyata di bawah 1 liter, itu jadi masalah ya kan. Kalau di atas 1 liter sih sebenarnya nggak masalah ya, tapi kalau udah tumpah juga masalah kan, kelihatan. Tapi jangan sampai kita menyalahi bahwa ternyata air yang ada di situ kurang dari 1 liter misalkan. Sehingga penentuan dari kriteria yang kita gunakan, rejection region ini juga sangat penting nih. Misalkan kita bicara tentang konsumsi bahan bakar, nah itu definisinya bisa berbagai macam ya, bisa kilometer per liter atau berapa liter per berapa kilometer per liter atau per galon, mil per galon. Nah, ini beda-beda kendaraan yang irit itu ada di mana rejection regionnya. Jadi silakan dibayangkan. Nah, yang terakhir adalah errornya. Ketika kita sudah melakukan pengujian dan kemudian kita tarik kesimpulan, ada kemungkinan penetapan rejection regionnya atau signifikansinya atau A itu menyebabkan kita mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang salah itu biasanya disebut dengan error ya. Ada dua tipe error. Error tipe 1 false positif, error tipe 2 atau false negatif. Error tipe 1 itu terjadi kalau null hipotesisnya itu di reject padahal dia tidak seharusnya di reject. False positif ya. Ini adalah serius ya tipe errornya. Kenapa? Karena misalkan tadi contoh di pengadilan ya, kita anggap orangnya bersalah, false positif kan ya, padahal ternyata dia tidak bersalah harusnya. Nah, dia udah dihukumnya hukuman mati. Ketika udah dilakukan hukumannya ternyata dia tidak bersalah. Nah, ini sangat serius ini ya. Nah, yang tipe yang kedua errornya itu adalah fail to reject false null hypothesis. Jadi tidak mereject null hypothesis ketika harusnya di reject. Nah, jadi kita tidak bisa mereject ini. Jadi kita tidak bisa membuktikan apa yang kita sampaikan tadi, padahal seharusnya yang kita sampaikan tadi adalah benar. Nah, jadi ini adalah false negatif. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai kedua error ini bisa terjadi. Ini tergantung dari penetapan signifikansinya tadi ya, alfanya dan juga banyaknya sampel dan berbagai macam, sehingga kemungkinan ada dua tipe error ini yang bisa terjadi. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.